Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, perkenankan saya Wawan Eko Yulianto CGP 9 SMP Negeri 3 Balikpapan untuk menampilkan model pembelajaran berdiferensiasi topiku teks pidato kreasiku pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pembelajaran teks pidato merupakan elemen kompetensi berbahasa pada aspek berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah murid mampu menyajikan teks pidato baik secara lisan maupun tulisan. Sejauh ini kegiatan pembelajaran sering dilakukan dengan menggunakan model kontemporan. Siswa diajak guru untuk membuat teks pidato secara tertulis, kemudian mempersilahkan siswa untuk menyajikan teks pidatonya di depan kelas berdasarkan teks pidato yang telah dibuat. Situasi tersebut memotivasi saya untuk membuat pernyataan prakarsa perubahan, mewujudkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang berpihak kepada murid pada materi menyajikan teks pidato. Konsep model pembelajaran yang akan dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi topiku, teks pidato kreasiku, pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Melalui model pembelajaran ini, siswa akan diajak untuk menyajikan pidato berdasarkan dua kategori misi. Misi tersebut adalah misi A, tantangan, dan misi B, harapan. Misi A, tantangan, memiliki dua pilihan model penyajian pidato, yaitu penyajian pidato tanpa naskah di depan kelas dan penyajian pidato melalui video atau live streaming yang dapat diunggah ke media sosial. Sementara misi B, harapan, juga memiliki dua pilihan model penyajian, yaitu penyajian pidato menggunakan naskah di depan kelas dan penyajian pidato melalui rekaman suara. Tantangan yang akan dihadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi topiku teks pidato kreasiku adalah sebagai berikut. 1. Apakah saya mampu membimbing siswa dalam menyelesaikan misinya untuk menyajikan teks pidato? 2. Apakah siswa mampu menyelesaikan misi penyajikan teks pidato berdasarkan pilihan misi yang telah mereka pilih? 3. Apakah murid akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menantang melalui pembelajaran yang dilakukan? 4. Apakah murid mampu berinovasi dengan memanfaatkan berbagai media dalam menyajikan pidatonya? Luar biasa. Kegiatan pembelajaran berdiferensi topiku teks pidato kreasiku pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 ini akan melibatkan guru, murid, dan Ibu Siti Subaidah sebagai supervisor. Baik, pada kegiatan pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah menyusun teks pidato. Namun dalam topik dalam kegiatan kali ini, kegiatan belajar kali ini, Pak Wawan memberi nama topik, sebuah singkatan dari topik pidato kreasi. Aksi yang saya lakukan dalam menjalankan prakarsa perubahan model pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan sambutan kepada siswa. 2. Memberikan apersepsi terhadap kegiatan pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan pada bagian-bagian itu, Pak Wawan akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk mengisi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini terdiri atas 4 pertanyaan singkat yang harus kalian isi dan menggunakan media default. Untuk lebih memudahkannya, silahkan siapkan handphone kalian masing-masing, gawai kalian masing-masing. Kemudian silahkan di-scan barcode yang sudah Pak Wawan siapkan di papan tulis. Manakah
berdasarkan dari pokok pembicaraan yang telah kalian pilih, apakah tema yang akan kalian angkat dalam teks pidato kalian? Tema yang akan saya angkat adalah manfaat bermain catur. Yang keempat, bagaimana cara yang akan kalian lakukan untuk menyampaikan teks pidato yang telah kalian buat? Saya memilih penyajian pidato tanpa naskah di depan kelas, yaitu misi kelas A. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. 3. Demonstrasi kontekstual melalui tayangan video berpidato dan contoh penyampaian pidato secara langsung oleh guru. Demonstrasi kontekstual yang akan Pak Wawan sajikan nanti ada dua. Yang pertama adalah video yang Pak Wawan ambil dari YouTube, dan yang kedua nanti adalah Pak Wawan sendiri yang akan menjadi role model dalam berpidato. Setelah kalian menyaksikan dua model demonstrasi kontekstual, nanti kalian boleh menanggapi. Sampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang disebut dengan istilah Pancasila. 5 sila Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup bernegara, membangun persatuan bangsa dalam makna yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Balikpapan, Ibu Haji Eni Wahyuni MPD. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 3 Balikpapan, dan juga yang saya banggakan anak-anakku SMP Negeri 3 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya Wawan Eko Julianto selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Balikpapan akan menyampaikan sebuah pidato dengan topik pentingnya menjaga kesehatan. 4. Discovery melalui diskusi interaktif untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato dan bagian-bagian dari pidato. Berikan respon. Manakah yang menurut kalian manakah yang menurut kalian baik, manakah yang menurut kalian kurang baik, alasannya apa? Terus kemudian hal apakah yang mungkin perlu diperhatikan dari dua role model demonstrasi kontekstual berpidato? Silakan. Yang pertama untuk Alfiana Khairulisa, menurut saya intonasinya sudah lancar, terus cara berbicaranya tegas, ekspresinya sangat mendalami materi. Oke, dari Pak Wawan menurut saya lumayan bagus, namun ada bagian yang sedikit terbata-bata. Hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup di sini. Ya, silakan Raya. Salam dan sambutan. Salam dan sambutan. Silakan Ananda Romi. Pembicaraan dan mengenai. Selanjutnya mari kita identifikasi bagian isi. Hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam bagian isi. Silakan. Baik, silakan Ananda Jenny. Uraian atau gagasan yang perlu disampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya di bagian penutup. Silakan. Simpulan dan persuasif. Simpulan dan persuasif. Ucapan dan terima kasih. Oke, silakan yang belakang. Salam penutup. Salam penutup. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan untuk menemukan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Adalah Pak Wawan akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja itu sudah ada formatnya sudah Pak Wawan buat. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan lembar kerja membuat teks pidato. Waktu 30 menit sudah berlalu. Terima kasih, kalian sudah dapat menyusun pidato kalian dengan cermat. Saya yakin dalam pertemuan selanjutnya kalian sudah punya rencana-rencana untuk menyajikan pidato kalian dengan semenarik mungkin dan semaksimal mungkin. 6. Memberikan umpan balik dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan 7. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya serta menutup sesi pembelajaran. Saya merasa senang karena
Guru SMP Negeri 3 Balikpapan. Di sini saya sebagai supervisor dalam kegiatan pembelajaran topiku. Pada pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Wawan Eko Yulianto sangat bagus sekali dan luar biasa. Banyak inovasi yang beliau gunakan, seperti halnya dalam asesmen ataupun dalam lembar kerja beliau menggunakan QR code, dan siswa juga sangat bersemangat berpartisipasi aktif sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi topiku, teks pidato kreasiku berjalan sesuai harapan dan menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, proses, dan produk. Secara konten, pembelajaran disajikan dengan memanfaatkan demonstrasi kontekstual melalui tayangan video dan demonstrasi kontekstual berpidato secara langsung. Secara proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode diskusi interaktif dan discovery learning. Secara diferensiasi produk, pembelajaran ini menghasilkan penyajian pidato yang terdiri atas 1. Penyajian pidato tanpa naskah di depan kelas. 2. Penyajian pidato melalui video atau live streaming yang dapat diunggah ke media sosial. 3. Penyajian pidato menggunakan naskah di depan kelas. Dan 4. Penyajian pidato melalui rekaman suara. Dampak dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi topiku, teks pidato kreasiku adalah sebagai berikut. 1. Murid merasa kegiatan pembelajaran yang dilakukan menyenangkan karena menuntun mereka untuk menemukan hal-hal penting di dalam kegiatan berpidato. 2. Murid merasa tertantang untuk mengambil dan menyelesaikan misi sesuai dengan pilihan dan kemampuan mereka. 3. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena murid mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan menyelesaikan misi sesuai dengan pilihannya sendiri. 4. Perlu melakukan evaluasi dari segi pemantauan dalam kegiatan pembelajaran kepada seluruh siswa agar dapat berpartisipasi positif dalam kegiatan pembelajaran. 5. Tindak lanjut kegiatan pembelajaran ini adalah dalam bentuk berbagi praktik baik ke teman sejawat sebagai bahan inspirasi dan referensi dalam melaksanakan pembelajaran menyajikan teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin yang saya cintai, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya yang menjunjung kenyamanan. Kurang bijak bila lingkungan di sekitar terlihat kurang nyaman dipandang dan ditempati. Terlebih, sekolah ini menjadi tempat yang setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan sehingga kita tidak terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah saat belajar. Sebagai bagian dari sekolah ini harus mempunyai kesadaran tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal piket sudah seharusnya selalu datang lebih awal. Semoga kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kesempatan menyampaikan pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Prosesnya sudah dari awal sistematis, pembelajarannya lancar, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi ada beberapa hal di sini yang harus diperhatikan, yaitu ketika ada beberapa siswa tampaknya di belakang yang kurang memperhatikan, mungkin sekali waktu Bapak perlu memberikan teguran supaya dia juga aktif dan memperhatikan, karena memang yang lainnya sangat aktif dan terbuka, tapi ada beberapa siswa yang kayaknya lepas perhatian dari Bapak. Untuk kedepannya lebih perhatikan lagi kembali, karena anak-anak kan banyak ya. Dan kalau yang kodenya luar biasa, Bapak sudah menggunakan kode baik dalam asesmen maupun dalam LK, itu sangat inovatif dan bisa diterapkan, jadi juga bisa menginspirasi teman-teman lain. Bagaimana menurut Bapak untuk penampilan
hari ini? Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu menjadi hal yang perlu saya evaluasi dalam diri saya. Ke depan saya akan mencoba untuk lebih maksimal lagi dalam memperhatikan siswa-siswa saya dalam kegiatan pembelajaran, terutama bagi mereka-mereka yang mungkin kurang aktif, sehingga mungkin saya perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih lanjut sehingga nantinya bisa membantu mereka yang kurang aktif dalam kegiatan belajar itu menjadi siswa yang aktif dan partisipasi secara positif dalam kegiatan pembelajaran. Demikian model pembelajaran berdiferensiasi topiku, teks pidato kreasiku yang telah saya paparkan. Sampai jumpa dan salam bahagia.